Selamat malam teman-teman. Jadi malam hari ini kita bersama tim Darjo dari Jogja. Itu sebenarnya mau menuju arah Kaliurang, tetapi ketika kita lewat sampai di Jalan Kaliurang KM 5,5, tepatnya di Amurwaristo, saya melihat ada mobilnya Mas Budi sama mobilnya Mas Rius Rundeng. Jadi ya kita mampir dulu sejenak untuk bincang-bincang, ngobrol, karena Mas Budi ini seorang pengusaha yang juga pelaku seni ya. Oke guys, nanti kita simak obrolan kita dengan Mas Budi dan Mas Rius Rundeng. Oke ya, cus. Mas Budi, Iya mas. waktu saya menuju ke sini, jadi saya di jalan itu menemukan satu kalimat, ini berkaitan dengan seni budaya ya. Menemukan kalimat begini, bahwa seni itu adalah persoalan eksistensi. Nah, saya akan sharing ke jenengan. Monggo silahkan nanti dari kacamata mana Anda merespon itu atau menjawab itu. Seni adalah persoalan eksistensi. Silahkan. Oke mas Banyak. Kalau dari saya itu tentu saja karena saya adalah pelaku bisnis, saya akan melihat dari kacamata bisnis. Eksistensi. Seni adalah persoalan eksistensi. Sebenarnya sama dengan ketika kita ngomong bisnis, bahwa pertama memang harus eksis. Harus eksis itu artinya tidak mati, tidak punah. Seni kalau sudah mati, punah, tentu saja sudah tidak ada lagi seninya. Nah, supaya tidak punah, berarti kita harus mampu beradaptasi, mampu melakukan perubahan. Ya. Untuk bisa berubah, untuk bisa adaptasi, tentu saja harus terus belajar, harus terus mencari referensi dan sebagainya. Ya. Jadi eksistensi itu menjadi persoalan dalam setiap apapun, salah satunya seni. Ya, mengutip kalimatnya Mas Budi tentang mampu beradaptasi, mampu beradaptasi dengan zaman. Jadi saya teringat satu pepatah, jangan jadi dinosaurus, tapi jadilah koloni semut. Karena dinosaurus itu walaupun besar, ganas, tapi dia punah karena dia tidak bisa beradaptasi. Sementara semut, hewan yang kecil, karena dia mampu bekerja sama dengan baik, dia bisa bertahan sampai sekarang. Nah, kembali lagi ke persoalan eksistensi, itu mungkin bisa jadi semacam investasi ya, bisa jadi kayak gitu ya Mas ya. Bisa jadi investasi. Kalau misalnya gini, karena ketika kita bicara investasi pasti tidak bisa lalu kita petik secara instan, nggak bisa ya, pasti jangka panjang. Nah, berkaitan dengan kondisi masa pandemi seperti ini, makanya tadi saya bicara tentang eksistensi itu, bagaimana seniman mampu membangun citranya, artinya di masa pandemi ini pun tetap masih punya ruang untuk bereksistensi. Nah, jawaban yang menurut saya ini satu jawaban yang menarik, dan saya akan flashback ke masa lalu. Saya bertemu Mas Budi itu kalau tidak salah dulu di Taman Budaya ya. Oh iya betul. Pas ada acara ketoprakan ya. Proses ketoprak pelajar. Ya, festival ketoprak antar kabupaten. Nah, waktu saya mengenal Mas Budi ya sebagai pemain ketoprak. Saya baru tahu bahwa Mas Budi juga seorang bisnis, seorang pengusaha ya belum lama ini. Itu pun dari teman saya, Mas Rius Rundeng ini. Nah, Mas Budi sebagai seorang pengusaha sekaligus juga sebagai pecinta seni, iya. Pelaku seni. Bahkan saya sempat mendengar Mas Budi juga sempat mengorganisir teman-teman ketoprak muda waktu itu, kalau nggak salah namanya apa Mas? Genditama. Itu. Nah, artinya
ketika Mas Budi membangun bisnis pun tidak lepas dari Seni. citra atau berbau-bau seni. Iya. Nah, ini bagaimana Mas Budi? Prosesnya seperti apa? Kenapa lalu Mas Budi menggabungkan antara bisnis dan seni? Oke. Jadi ketika ngomong bisnis dulu, menurut saya kita harus bermain atau mengambil unit bisnis di area kekuatan terbaik kita. Area kekuatan terbaik saya misalkan itu bukan ketika saya bermain seni, tapi ketika saya mencintai seni. Nah, rasa cinta seni ini kemudian saya ambil sebagai ruh dari setiap usaha atau bisnis yang saya kembangkan. Bahkan isinya kalau dilihat semua tentang seni, karena saya cinta seni. Bagi saya seni itu adalah taste. Ketika ngomong produk saja, makanan misalkan, mesti harus tentang cita rasa, tentang taste, dan itu mesti tentang seni. Yes. Kemudian yang datang itu kan tidak, misalkan yang saya kembangkan di dunia restoran misalkan, ternyata tidak hanya butuh makan, tidak hanya cita rasa makan, tapi cita rasa suasana. Mungkin sebagai nilai tambahan yang ternyata akan menjadi penting, ternyata mereka itu juga butuh sesuatu yang berbeda. Nah, karena menurut saya area terbaik saya itu adalah di kecintaan saya terhadap seni, maka seni inilah yang kemudian saya unggah. Salah satunya kami juga kemudian membuat produk-produk seni yang berakar tradisi, yang sudah kita create menjadi sesuatu yang bisa diterima oleh setiap lapisan usia. Yeah. Nah, tembakan ataupun pangsa pasar tentang produk seni yang kita create dan kita kembangkan ini ke anak muda. Karena kita sebagai pelaku bisnis juga punya misi dan punya cita-cita ingin berpartisipasi aktif di dalam melestarikan budaya. Tapi tidak bisa langsung budaya itu bisa lestari kalau kita tidak berpikir adaptif terhadap seni itu sendiri yang disesuaikan dengan perkembangan zaman. Ya, terutama seni dalam modernitas ya. Modernitas. Tradisi dalam modernitas. Betul. Iya. Nah, ini Mas Rondeng sekarang. Yes. Mas Rondeng ini seorang seorang komedian muda yang sedang naik daun ya Mas Budi ya. Betul. Ya. Kemarin naik kelapa. puas. Kameramennya puas loh. Soalnya memang neng masa pandemi ini oke Mas yang udah alih profesi, seniman udah alih profesi dari bakul semongko juga banyak. Glundang-glundung maksudnya neng ganti gawean karena gitu. Mas Rondeng, ini juga menurut saya satu gerakan yang menurut saya menarik ketika Mas Rondeng sebagai komedian yang dengan job yang sangat keras, karena saya melihat Mas Rondeng bergabung dengan Mas Budi ini juga sebelum pandemi. Ya. Motivasi apa yang membuat Anda mau bergabung dengan bisnis yang dikelola oleh Mas Budi? Jadi karena saya berteman sama Mas Budi itu sudah dari dulu, udah lama sebelumnya kan ketemu Mas Budi nih kan ketoprak. Yeah. Ketoprak ketemu Mas Budi sampai dulu itu sebelum saya ikut di sini tuh gawe drama komedi Pengkolan dulu ya. Pengkolan Jogja TV itu. Itu lumayan. Oh, Pengkolan itu sama Mas Budi juga? Iya, Pengkolan itu. Sama Pak Hansah gitu. Itu Pengkolan, terus podo-podo padete aku berkesenian, Mas Budi bikin bisnis, ketemu meneh neng Genitama itu kita buat macam-macam kok, itu ada obor perdamaian, terus Ramadan kebangsaan, terus nganglang pradisan itu ketoprak tiap-tiap kelurahan dulu itu. Dan itu yo ayang-ayang itu seneng-seneng bareng kabeh sama cah nom-nom itu. Terus festival ketoprak tingkat SMA. Itu se-4 kabupaten kota itu saya di situ juga. Terus aku seneng Mas Budi tetap
biarpun dia seorang pebisnis ning dekne nek karo kanca-kanca seniman terbuka, silakan terbuka. Ya. Terus ngobrol Mas Budi sempat bilang aku butuh temen dinggo mensupport kanca-kanca band, kanca-kanca karyawanku ki seneng seni, aku butuh pendamping sing iso ngejak gojek mereka sing ora sepaneng gitu kan. Ya artinya karena Mas Budi menempatkan seni ini pada porsinya ya. Iya. Karena misalnya gini maksudnya, aku kadang-kadang iso nonton ki juga bukannya ora seneng, kurang srek. Misalnya ketika satu bentuk kesenian diusung pada tempat yang tidak pada semestinya. Ngono kae. Misalnya mungkin secara maksudnya apik, cuman kadang-kadang dadi tidak pada habitatnya gitu loh. Satu contoh misalnya cokean dinggo menyambut kedatangan penumpang pesawat kayak gitu. Karena yo oke lah itu mungkin sudah ini sebuah apa maksudnya untuk pelestarian. Tapi sebenarnya bukan pada porsinya. Kalau menurut saya, karena sopo sing arep ngoke. Nah, wong iki wong dom-dom juga pesawat kesel ya sambil lalu aja gitu loh. Artinya bukan jelek, tetapi menurut saya itu kurang pas aja. Kecuali misalnya acara makan malam memang itu butuh satu background sing apa nyaman untuk makan. Nah itu lebih atau untuk resepsi atau untuk apa itu saya lebih cocok. Nah artinya ketika itu yang saya maksud motivasinya Mas Runting apa bersedia bergabung dengan Mas Budi, mungkin Mas Budi bisa menempatkan seni itu pada porsinya ya, yang lalu mungkin itu lebih dikemas menjadi sebuah tradisi tapi dalam modernitas gitu ya. Nah itu terus begitu saya masuk ke Hamzah Batik, aku mlebu kaget dhewe aku. Karena apa? Di sini wis ono sing teman-teman karyawan, bener-bener karyawan nih, sing tukang ngelabeli, ono sing tukang apa? Madai, wis warna-warna semua karyawan. Itu mereka diajak main ketoprak iki dan mampu gitu aku kan. Wah, aku jер merasa semangat nang kono kan gitu. Wah, iki iso nyupport iki, iso nyupport iki, iso nyupport iki. Ya. Dan teman-teman karyawan merasa bangga loh. Jadi pemain ketoprak, jadi nari ini merasa bangga loh. Nah, sedangkan mereka sing basicnya bukan seorang pelaku seni iso bangga apa meneh kaya aku sing basicnya pelaku seni kan kudu luwih bangga to. Karena aku juga saling support, wis support Mas bareng-bareng. Ya. Dan itu sampai orang ke personal teman-teman juga nih pengembangan kawasan juga kita bekerja. Ya karena juga misalnya melihat Pak Hamzah itu juga apa darah seninya juga kental banget gitu loh. Nah, ini kan awak dhewe juga ngomong masa lalu. Lah, di tengah pandemi COVID-19 ini kalau kita kaitkan dengan dunia seni, mungkin yang terdampak paling parah itu adalah seni maksudnya. Terutama seniman-seniman tradisi yang memang lalu hidupnya dari panggung ke panggung. Karena pasti kalau kita bicara pertunjukan live pasti tidak bisa lepas dengan yang namanya perizinan dan lain sebagainya. Protokol masa itu. Nah gitu. Nah, lalu bagaimana menurut Mas Budi, bukan jalan keluar ya, tetapi paling tidak seperti yang kita obrolkan untuk pembukaan tadi, bagaimana persoalan situasi seperti ini ya, membangun eksistensi seniman di tengah pandemi COVID-19 ini. Ya. Kalau menurut saya di dalam situasi seperti sekarang ini, situasi pandemi ya, ini adalah saatnya kita itu wiwit nandur meneh, gawe tanduran lagi. Sepakat. Kaitannya dengan yang Mas Benyek tadi sampaikan di awal adalah eksistensi. Ya. Tidak bisa dalam situasi seperti ini kok arep manen, arep panen, arep tanggapan, arep payon, tidak bisa. Ya itu kalau bahasa saya sama Srunteng, pegawai pom bensin. Apa itu? Mulai dari nol. Mulai dari nol. Betul. Iya sekali itu.
Jadi menurut saya itu. Jadi ini tuh kita diberi ruang untuk gawe tanduran lagi, membangun eksistensi yang mungkin harus lebih baik lagi. Kaitannya dengan hal tersebut, kami di sini di Amurwa ini salah satu divisi usaha yang baru kami rintis, baru mulai setelah Lebaran ini. Ini kami berusaha menyiapkan tempat untuk teman-teman pelaku seni itu untuk pentas, tapi pentas dalam pengertian sing kangen pentas. Jadi bukan pentas tanggapan loh ya. Yang kangen pentas dalam orientasi mau nandur eksistensi. Karena mungkin dalam situasi ini beberapa bulan itu kita kan nggak ada tanggapan, kita nggak pernah muncul di panggung, nggak pernah muncul di masyarakat. Ini aja kita berharap, ini Juli wis dibuka. Boleh tuntur kira-kira seperti itu. Tanggap darurat itu sampai 31 Juli. Yuk tanggapan kesenian piye? Bisa blabur. Jadi judulnya Kangen Pentas, Mas. Kangen Pentas untuk membangun eksistensi kembali. Jadi ini kangen pentas, bukan kangen transferan ya. Kangen pentas. Bukan kangen tanggapan. Karena memang gini, kadang-kadang juga banyak teman-teman seniman yang punya kreativitas tapi tidak punya ruang, tidak punya fasilitas, tidak punya ruang dalam artian dia mengekspresikan kegelisahannya. Artinya ketika Amurwa ini membuka satu seperti fasilitasi itu ya, ini satu, menurut saya juga mungkin ini juga satu kepedulian Mas Budi yang sedikit banyak punya darah atau jiwa seni seperti itu ya. Iya, betul. Jadi saya pengen karena kecintaan tadi, saya pengen juga berpartisipasi lah di dalam situasi yang semuanya sama-sama merasakan dampaknya. Tidak hanya seni tapi di pariwisata, di semua banyak unit usaha lah, UMKM semua ini baru tiarap lah, hampir semaput malahan. Ya, cenderung kejat-kejat ya. Cenderung sekarat. Nah, ini kita bangun sebenarnya simbiosis mutualisme, Mas. Jadi kami berusaha memberikan ruang, memberikan fasilitas, teman-teman yang kangen pentas untuk eksistensi tadi bisa menggunakan fasilitas-fasilitas yang kami siapkan, dan pasti ada kekurangan dan sebagainya di dalam proses. Itulah nanti kita saling tambah sulam, oh ternyata masih kurang ini. Nah, saya juga berpikir nantinya siapa ngerti ini jadi pijakan pertama untuk kita itu bisa kolaborasi, karena ke depan nggak bisa kita itu hidup sendiri. Sing usaha misalnya seperti saya pengen badine dhewe, pengen pelaku dhewe, senimane ya pengen dhewe. Saya kira ke depan adalah era kolaborasi. Iya, seperti saya pernah ngobrol dengan satu teman ustadz gitu kan. Itu juga bahwa sebenarnya ya manusia itu kan makhluk sosial. Seperti halnya ketika katakanlah ketika saya teman saya ustadz ini bicara, ketika saya mau membangun sebuah masjid tapi saya tidak punya uang, saya tidak mungkin hanya akan mengumpulkan kiai-kiai saja. Tadi di situ saya ada kiai, ada pengusaha, ada macam-macam harus berkumpul di situ, karena ini harus saling bersinergi bagaimana supaya masjid ini bisa berdiri. Betul. Saya pikir bukan hanya dalam usaha bisnis ya, tapi apapun ketika kita mau membangun sesuatu, pasti dari semua disiplin ilmu atau dari semua lini harus berkumpul untuk menyatukan visi misi untuk mewujudkan itu tadi. Kalau gambaran saya untuk membangun masjid itu harus ada bakul material, kudu ono arsitek, kudu ono tukang, harus gitu kan, gitu. Nah, apa meneh ya? Nambahin tentang kangen pentas tadi, Mas. Dan kita itu sangat terbuka untuk kangen pentas itu tidak melulu untuk sing pentas niki cah musik ataupun cah ketoprak atau cah kan terbuka semuanya sing kangen pentas
aku arep monolog arep apa silakan monggo. Ya. Dan misalkan aku arep kangen pisan kene tapi aku arep tak iki lho, arep tak live streaming, arep tak nggo konten, silakan ndak apa-apa. Jadi kita memang memberikan fasilitas untuk teman-teman berekspresi lah. Ya. Mas Rundeng, Yap. aku mendengar dari seseorang bahwa ada salah satu maestro pelawak komedian Jogja senior, bukan marah-marah ya, tapi merasa merasa Halo. gemes, Oh, gemes. merasa gemes karena karena ngerasake generasi muda, terutama teman-teman seniman yang banyak belum bisa move on ketika menghadapi situasi pandemik. Kronologisnya kayak apa? Oh, pelawak. Mesti Pak Dewarwono. Sama enggak maestronya Jogja? Iya, karena kemarin tuh kita berproses, kita buat karena kelas Pak Dewarwono aja itu dia merasa gelisah dengan adanya pandemi ini. Aku kudu ngopo ya? Aku kudu ubah, kudu ngasah otak, kudu nggawe sesuatu ngono. Aku reko-reko nggawe arek. Ya nggawe ngene. Oh nggih Pak De. Aku ngobrol sama Mas Budi dan Mas Budi sangat terbuka. Wis kene. Ning kene ndak apa fasilitas ono kamera wis ono garek kowe ngegas wae ya. Aku ngobrol Pak De langsung, "Oh siap gas," langsung gawe nek satu ning kene. Nah, di tengah-tengah istirahat break, Pak Dewoto kewetu itu. Karepku iki kok cah-cah iki do ngene iki lho. Obah aja ming turu istilahnya. Ya. Dengan pandemi itu karena secara tidak langsung pandemi ini merubah mindset pola dan gaya kehidupan masyarakat. Pasti. Nah, begitu juga dengan kesenian. Ada orang ngerti setelah Covid ki kesenian ki arep kepiye kan ora ngerti ya toh. Ya. Nek kita ora obah, kancane wis do obah, adewe memang turu kuwi mau. Begitu sesuk bleng wis seperti normal. Biasanya meneh yuk kesenian ki ternyata ngono geragapan Ya. toh doan. Nah, maksudnya Pak De itu ayo toh do bareng-bareng saling menyapa, saling ayo toh nggawe iki ben awake dhewe pikirannya tetep laku terus. Yo apa istilahnya skill-skill adewe iki tetep Biasa. tetep diasah ngono kuwi lho. Karepe Pak De ngono seperti itu janjane. Ngantek wis cah nemu ngono kuwi. Ngantek basa kasare Pak Dewoto iki cah-cah iki ming do micek nek ora diseblak ora tangi nganti muni ngono kuwi. Nah, sebenarnya itu kan persoalan mindset kalau menurut saya ya, persoalan mindset. Artinya kita juga tidak bisa menyalahkan atau menjustis bahwa teman-teman seniman muda tidak bergerak atau bosok kasar micek dan lain sebagainya, karena mungkin persoalan mindset Mas Rundeng. Mindset itu sesuatu sing wis melekat. Jadi sesuatu sing melekat ini aku biasanya nek pentas ki njuk tanda tangan, biasa ngejob, biasa yes kayak gitu PJ dan lain sebagainya. Hanya teman-teman seniman tertentu sing mempunyai mindset seperti Mas Budi bilang tadi itu, berani nggak kowe berinvestasi. Iya. Ketika kowe mengatakan bahwa kesenian itu adalah bagian kowe golek mata pencaharian, menggantungkan hidupmu pada dunia kesenian, ya kowe seharusnya berani untuk berinvestasi gitu. Tapi ya kembali lagi itu hanya ada beberapa ya sebenarnya banyak teman-teman yang kayak gitu, tapi juga banyak sing jadi ada leader, player. Nah, kalau itu tadi ya memang klaster gitu gitu loh. Dan kuwi ana sing sak grup gue arep mangkat ning sing telu ora gelem mangkat seperti Ya. itu loh. Kadang piye ya nek kita jagake sok dibuka ya wis rampung tenan. Ya, ya itu sama seperti saya itu kan salah satu pengurus di Paguyuban Dalang Muda Yogyakarta. Terus saya juga salah satu pengurus, saya menjadi tim seksi pagelaran di Bepadi.
Kopda 2 Bantul. Kuwi ya ngono Mas, nek awake dhewe ngomong jumlah dalang sing nang Bantul tok kuwi ana 200 berapa gitu. Wah, tenan. Gitu. Tapi juga bisa dihitung dengan jari. Sing gelem ngono kuwi mau. Artinya sing gelem berproses, sing gelem Sing turu karo sing tangi iki ya tekono ya. Tapi saya tertarik dengan mindset tadi. Ya, Jadi menurut saya mindset dalam segala hal itu adalah dasarnya. Jadi di dalam seni pun, terutama Mas Benye atau Mas Rio juga ya, yang juga sebagai pengurus di organisasi-organisasi seni ya, itu mindset itu sangat penting karena dia yang mendasari. Jadi walaupun dia itu secara klaster atau klasifikasi itu di posisi manapun, harus dilandasi dengan mindset atau pola pikir yang tepat dulu. Karena itu landasannya. Jadi pembangunan mindset ataupun pembelajaran tentang mindset mindset itu seperti pondasi gitu ya. Oh iya. Itu sebaik-baiknya seseorang bisa berkreasi. Tapi kalau mindsetnya itu nggak bagus, nggak kuat, saya kira tidak bisa bertahan lama. Apalagi kita ngomong tentang seni, kita menjadi pelaku seni atau pekerja seni. Tapi ternyata kita cintanya tidak di seninya, tapi di uangnya. Yang terjadi seperti ini. Ya. Begitu masa pandemi, kita bisanya mengeluh, sambat dan sebagainya. Kira-kira seperti itu. Tapi kalau dia itu memang di dalam menjadi pelaku seni atau pekerja seni itu cinta dengan seninya, sebenarnya ini tidak menjadi sesuatu yang kemudian harus dipersalahkan masa pandemi ini. Justru selalu harus bisa melihat hikmah dari setiap persoalan yang hadir, walaupun itu adalah sesuatu yang tidak kita inginkan atau situasi yang sulit. Karena setiap orang itu belajar dari sesuatu yang sulit dan tidak mudah. Nah, disitulah sebenarnya ruang untuk kita bisa tumbuh. Sinau iki mesti saka sing rapi nak ngono wae lah. Intine kuwi. Iya, memang seperti itu. Mindset ya berarti. Mindset sangat penting. Sangat penting. Jadi dalam organisasi seni, teman-teman seni ya pembangunan mindset ini penting sekali. Misalnya Mas banyak punya, Mas pedalang ini misalkan mindsetnya bagus ya, beri ruang untuk kita tularkan kepada teman-teman pedalang muda misalkan. Mindsetmu gitu. Iya. Nek mindsetku ya karena aku cinta seni ya termasuk makanya aku karo Pak Di Marwoto itu kerja sama karo Mas Budi gawe sesuatu yo konten-konten cilik-cilik kuwi kan yo ngasah aku duwe ide iki selalu mlaku terus to njur ora kopong ngono lho istilah iki tetep loading tetep ono terus ya karena nek wis kadung kesuwen turu kuwi ya gugah-gugahane angel apa meneh nek wis ngiler ngorok tuh buka malah nesu-nesu. Mas menurut saya loh seperti Mas Sundeng kemudian beliau mau berkolaborasi atau bekerja sama dengan salah satunya dengan saya. Itu asalnya dari mana? Dari mindset. Ya. Karena orang kalau misalnya seperti Mas Sundeng sudah naik daun, terkenal, ngapain kerjasama dengan makanya itu yang saya tanyakan di depan tadi. Kowe iki jam terbangmu wis dhuwur, kowe iki wis enggak perlu siapa-siapa tadi. Aku ki tahu lho Mas, aku dolan ning pasar Rodek Neneng. Wow, aku ibu-ibu Mas Rundang. Aku kalah kondang lho. Iya. Nah, jikur ana sing gagas aku ki ra ono. Padahal kemasannya lebih bagus ini ya. Iya, malah sing gleleng to. Ning pasar Sleman aku lho aku nggo mobil ning pasar sing Sleman. foto dia. Sopire aku. Ning pasar Sleman Gudneser kae, gleleng yang medhot iku mobil ya sing jak foto aku dekne ketrap-ketrip. Gitu. Nah, ya itu tadi makanya ketika dia jam terbangnya ngono ngopo sih dan mungkin dadak bergabung karo yo karena aku wis cinta karo seni dan nang kene iki wah seni saking komplete ya mungkin juga menurut saya salah satunya adalah ya Mas Budi menempatkan seni pada porsinya ya. Itu yang paling penting dan itu seneng ternyata seorang Marwoto Pak Di Marwoto itu aja begitu gabung nang kene iki terus ide-ide liar yuk gawe apa ning kono omong ke Mas Budi ayo mesti langsung oke ngantek ngobrol pertama itu ngobrol sampai siang ngantek jam 9:30 ya Mas ya 9:30 ya ngobrol tentang seni itu timbul gawe konten-konten ngono kuwi ya karena gini Mas ketika kita terlalu fokus dengan masalah ini malah akan muncul masalah baru
bukan kita melupakan masalah ya, maksudnya yuk ketika diutang yuk dilalek utangnya ya itu bukan masalah. Tapi ketika misalnya seneng omah suntuk, walaupun kita sebenarnya cerdas, dalam artian cerdas itu ya senang berpikir kreatif, senang berpikir kritis, tapi ketika menghadapi situasi ngomah sing berhasil teh anak irung bisa bayar ini kan pasti akan mempengaruhi psikologi kita sebagai kreator gitu. Nah sebenarnya otak kita juga perlu dicas. Dan ini menjadi penting nih, menjadi catatan. Ternyata kita tidak perlu gocek ego terus kok. Walaupun ego itu ya anugerah ya, kita tidak pernah minta. Tapi ketika kita melihat Pak Demarwoto, sekelas Pak Demarwoto mau kesini saja hanya untuk sharing, kemudian berpikir kreatif ini mau seperti apa dalam situasi seperti ini misalkan. Terus kemudian muncul ide-ide yang bagus tadi. Nah ini teman-teman muda mestinya harus belajar bahwa ternyata ego itu harus dikelola. Ketika bisa dikelola, ternyata kita itu bisa menempatkan dalam porsi yang tepat. Kemudian ketika porsinya tepat, kita bisa menyusun strategi. Tidak fokus pada persoalan. Tapi kemudian dari persoalan itu mencari solusi, pemecahannya. Ya kan? Ternyata pemecahan tidak selalu ada di otak kita. Tapi ternyata ada di otaknya Mas Undeng, ada di otaknya Mas Benyek. Tapi juga di gini Mas Budi, lain-lain. bisa jadi itu juga oleh Marwoto juga lagi butuh dicas. Iya, iya toh karena neng Lah iya toh dulu ngrasa iki dora tangki-tangki lho. Ayo aku mau bunek nang omah nanti jak omongan toh. nolak diajul ratanya. Dan yang kene dengan niatnya gawe ngene iki wis Ya karena gini Mas Budi. Ketika orang berada pada puncak, itu kecenderungannya pasti akan merasa kesepian. Itu bukan sindrom ya, tapi itu biasanya seperti itu. Karena ketika orang sedang berada di puncak ini sebenarnya dia tidak terlalu open dengan semua orang. Pasti seperti itu. Artinya dia juga akan milih-milih konco ngobrol. Tadi juga sempat saya bahas dengan Mas Runteng di rumah. Ketika ciri-ciri orang sudah mulai jiwa leadernya itu muncul, itu pasti ketika memberikan pengarahan itu pasti detail, terus dia akan tanyakan, kalian sudah paham semua? Sudah. Nah, ketika pada perjalanan yang proses itu ada yang tanya lagi, ini pasti marah. Nah, ini ciri-ciri orang sudah akan menjadi leader itu seperti itu ciri-ciri. Kok mau nek takon. Mau mridong tak kira takon lagi gitu loh. Nah, gitu. Nah, jadi sebenarnya ya tadi ketika kita kembali bahwa manusia adalah makhluk sosial ya nggak bisa sendiri. Bahkan seorang sekelas Pak Demarwoto yang sudah senior pun dia nggak bisa sendiri. Dia butuh energi juga dari pemikiran-pemikiran. Ya take and give lah, saling memberi dan menerima kan. Kita juga banyak dapat ilmu dari beliau. Tapi di sisi lain juga beliau butuh cas. Iya, beliau butuh cas energi semangat dari nah, teman-teman itu yang masih terbukti muda. kayak sing diomongin Mas Budi tadi. Seorang senior Pak Marwoto itu ngeduk ke tenan egone itu. Iya, Untuk mendapatkan cas ya. Untuk mendapatkan cas ngeduk ke egone tenan. Ibaratnya dek nenek tanggapan iki pirang puluh yuta dek. iya. Dengan yang kene enggak apa iki ya gedang goreng lho mangane mingan. Ya itu, Dia tidak itu psikologi ya, psikologi sing berkaitan karo mindset lagi Iya. itu. Mindsetnya memang luar Mindsetnya biasa. gitu. Karena ya itu tadi ketika ono situasi seperti ini, ono situasi apa pandemi seperti ini, terus kita tetap isih Egone egone katakanlah kulino ngombene kopi susu, tiba-tiba disuguhi wedang putih, ya muring-muring kan biasa gitu. Tapi ketika kita bisa mengelola ego kita, oh ya karang mangsane kayak koyo ngene. Dan ya wedang putih iki sehat e. Kayak kalau kita itu kan juga positif dari sudut pandang yang berbeda ya, ya. positif drinking apa? positif drinking itu mah bener. Begitu Mas, wedang putih. berarti kalau saya mendengar dari obrolan ini, sepinter apapun kita, itu tetap harus selalu belajar ya. Selalu belajar dan selalu harus berhubungan dengan orang lain. Saya ingat itu yang Mas Rio pernah cerita itu. Kita itu butuh 3 teman katanya. Ya. Apa Mas? 1 teman yang bisa ngajari kita atau memberi cas ilmu pada kita, terus teman untuk guyon-guyon, terus ada teman 1 lagi yang untuk
bisa kita beri ilmu. Ya. Nah, karena kita dapat ilmu, kalau kita Betul. tidak berikan, Iya, kita cara- merasanya sudah paling pinter, Bener, cara dene- nggak butuh lagi gitu loh. Gelas itu naik wis kebak wedangnya ya dijoki mbludak malah. Iya, Kalau betul. enggak kita minum atau kita berikan ke orang lain dijok lagi kan gitu. Iya. Itu terus nah kalau bicara tentang itu kan lalu ya awake dhewe ngomong hukum katup. Hukum katup. Itu seperti itu bisa jadi kita sebut contoh misalnya gelas. Ketika gelas ini kita merasa cara gelas kita merasa penuh ya wis kita mentok wis ora iso ora util ngenehke ilmu, tapi juga resikonya kita nggak akan dapat ilmu baru lagi karena wis merasa kebak. Akhirnya stuck ya. Gitu. Akhirnya stuck, padahal stuck itu katanya adalah awal dari kepunahan, Mas. Kalau di bisnis Ya. namanya stuck itu awal dari kebangkrutan. Stuck itu kan lalu kaitannya dengan orang yang tidak bisa beradaptasi, Tidak mau bisa berkembang. menerima, Ya. iya tidak mau berkembang. Dinosaurus Mas. Dinosaurus betul. Gede, Walaupun sangar, gede sangar iya, medeni entek-entek kene dhek entek dhewe ya. Karena tidak mau adaptasi ya. Adaptasi dengan Wah, sinau terus. Kudu sinau terus. Golek sing wong iso memberi ilmu kita, sing dienggo guyon-guyon karo sing Gue ngene sing dinai ilmu. menarik loh, aku mau orang yang teman yang bisa ngasih ilmu kita, orang yang bisa jago cek. Bisa Untuk cek. relaksasi. terus orang yang bisa kita Beri ilmu. beri ilmu. Kan bermanfaat semua. Tapi kan juga gini kadang-kadang ketika kita ngenehke ilmu padahal kita golek ilmu ku yo katakanlah nganggo bayar katakanlah. Itu po yo ora eman-eman. Ilmu yang kita berikan itu. Yo ora. Kalau menurut Karena maksud saya gini. ada juga mindset yang seperti itu. Itu berkaitan dengan misalnya gini. Kalau dalam dunia seni rupa itu saya juga lama kenal teman-teman Bentara Budaya, teman-teman seni rupa itu. Jadi ono ini Mas, ono semacam tradisi. Jadi misalnya kita satu angkatan yang dia belajar satu angkatan, terus tiba-tiba Mas Budi yang sukses duluan, dia sukses bener-bener mumbul gitu. Nah itu Mas Budi secara psikologi itu punya beban, bukan beban ya, punya tanggung jawab untuk ngangkat konco-konco nih Sak letingnya. sopo sing dipandang Mas Budi, oh serundengnya kita Bisa diangkat. ya cah. Nah kita pun lukis gawe pameran tak rakyat. Ada tradisi seperti itu. Jadi tradisi itu menurut saya sangat bagus sekali. Artinya di situ tidak ada ketakutan bahwa waduh aku nggak kalah saing seperti itu. Nah sementara di dunia tradisi seni pertunjukan tradisi saya pikir Padahal saya belum melihat hal seperti itu. Nah, ini kembali ke mindset, Mas. Mindset ini pengaruhnya dari apa? Dari luasnya wawasan kita. Kalau menurut saya, ketika kita punya ilmu lebih, kita berikan kepada teman-teman kita atau senior kita bahkan ya. Itu sebenarnya apa? Hukum alamnya adalah memberikan dorongan kepada kita untuk mencari ilmu baru dan kemudian mengasah otak kita untuk lebih kreatif lagi. Ya kalau bahasa saya itu hukum katup. Hukum katup tadi. Iya kan? Iya. Jadi ini kelihatannya kita memberi. Padahal kita itu dengan memberi, kita tuh menerima dorongan. Ya, artinya ketika tadi dalam konteks Mas Budi membiayai mengeragati serundeng, ketika serundeng mumbul otomatis Mas Budi kedudul munggah kan? Iya pasti. Gitu Kalau kan? itu kolaborasi soalnya. Iya. Nanti beliau naik daun ataupun dapat nama yang bagus. Kan nggak mungkin Mas Budi jatuh, pasti Nggak akan mungkin. ikut. Kalau saya jatuh atau mau jatuh, dia buru-buru nulungi saya. Ya. Nah orang jangan kurang ajar ya. Ke depan Mas Budi, ke depan Amurwa ini akan dikelola seperti apa? Misalnya Amurwa ini kan lalu lingkungannya ya, ruang lingkup bisnisnya. Saya mendengar bahwa Mas Budi juga akan membuat satu panggung kesenian yang dinamakan Kangen Pentas. Itu secara realnya seperti apa Mas Budi ke depannya? Oke. Kangen Pentas ini adalah satu pijakan awal untuk kita bisa bersama-sama bekerja sama dalam situasi pandemi ini. Untuk kedepannya saya inginkan adalah sebuah konsep
kolaborasi. Bagaimana antara kami sebagai pelaku bisnis dengan teman-teman pelaku seni bisa berbarengan, saling mendorong ataupun neng jogi gandeng gendong atau apa itu namanya. Jadi ketika saya yang kuat, saya yang gandeng, saya yang gendong. Tapi kalau saya yang lemah, kebetulan misalkan teman pelaku seninya lebih mampu, ya saya yang digeret, saya yang ditarik, saya yang digandeng. Gitu. Mungkin saya yang digendong ataupun sampai diponje supaya ya kita sama akhirnya ke satu tujuan yang sama, satu visi misi yang sama dan sebagainya. Ya, itu maksudnya gini, itu hanya dalam rentang waktu pandemi ini atau bagaimana? Oke. Jadi waktu pandemi ini melahirkan pijakan awal yang kita namai Kangen Pentas. Kangen Pentas. Kangen Pentas ini pijakan awal untuk kita nanti bisa bekerja sama lebih jauh lagi. Dan apa itu? Ya kita nggak tahu. Yang penting untuk kali ini kita dari Amrua misalkan ya, memberikan fasilitas, ada panggung, kemudian sound system, lighting dan yang lain-lain supaya pentas yang masih berjudul Kangen Pentas itu bisa terlaksana dengan baik. Orientasinya adalah eksistensi. Ya, artinya orientasinya eksistensi, lalu ini pasti berkaitan juga dengan yang namanya investasi itu tadi kan. Bagaimana teman-teman seniman membangun ruang itu menjadi sebuah spirit. Nah, dan mungkin bisa jadi enggak Mas Budi. Artinya gini, ketika kolaborasi ini berjalan baik, artinya lalu ya memang ya coro kasarane Ampuran ini jadi ramai karena jadi ramai, terus karena panggung pentas itu jadi pengunjungnya banyak dan lain sebagainya. Ya tentu saja ini setelah pandemi gitu ya. Itu bisa jadi enggak ada semacam, kalau ini kan masih semacam fasilitasi dalam bentuk mungkin ya properti atau tempat atau mungkin ya konsumsi, tapi yang berupa fee memang belum ada. Kedepannya seperti apa? Kedepannya pastinya kita akan duduk bersama untuk bagaimana memprogramkan bahwa seni itu menjadi sebuah materi industri yang bisa kita naikkan derajatnya di dalam ekonomi dan bisnis. Jadi menurut saya karena seni hanya menjadi seni sendiri, saya kira tidak akan lestari, tidak akan berkembang terutama. Tapi kalau seni itu dikaitkan atau dikolaborasikan dengan bisnis dan kita lihat sebagai sebuah materi bisnis, walaupun tetap rasa cinta kita tidak bisa berkurang, tidak boleh berkurang hanya karena kalau bisnis itu uang. Nah, kita harus melihatnya dari sisi industri seni. Untuk itu bagaimana programnya, bagaimana nanti kita mengelolanya, ya mestinya harus duduk bersama dan kita harus banyak membuat sebuah policy, kebijakan-kebijakan, kesepakatan-kesepakatan, dan tentu saja itu akan berubah-ubah terus sesuai dengan situasi yang hadir di dalam perjalanannya. Tapi yang penting kita harus punya niat baik dulu dan punya kelegowoan hati bahwa nanti pasti kita akan ada congkrai, ada racocoki, tapi kita ingat kita harus sama-sama dan selalu bersama-sama dalam situasi apapun untuk tercapainya cita-cita bersama.